bersuci. Setelah kita ini bersuci, kita memperhatikan jasad kita suci, dari kumur-kumur sampai kaki suci, maka perhatikanlah kesucian hatimu. Fala taghful an lubbikal ladzi huwa zatuka. Maka jangan kamu lupakan isimu, yang itu adalah esensimu. Kalau kulit itu, kalau kita wudu zohir itu kulit. Jangan cuma perhatiin casing. Jangan casingnya doang diperhatiin, tapi ingat dalamnya. Jangan mobil itu, jangan luarnya doang dilapin, dalamnya penuh dengan debu. Karena yang dalam itu adalah esensimu. Maka kata beliau, saat bersuci, hudurul qalbinya, hadirnya hati ketika kita berwudu adalah ketika kita berwudu zohir, juga jangan lupakan untuk wudu secara batin. Mulut kumur-kumur bersih, wangi, tapi mulutnya dibersihin nggak dari gibah, dari namimah, dan sebagainya macam. Hidung dari mencium sesuatu yang nggak baik. Terus muka, semuanya anggota badan tubuh kita ini. Kaki udah bersih, tapi kakinya ini secara batin bersih nggak? Melangkahnya kemana aja? Digunakan untuk apa? Itu namanya hudurul qalbi, hadirnya hati ketika sedang bersuci, ketika sedang bertoharoh. Ini dua-duanya harus. Nggak cukup luarnya bersih, wudunya benar, kumur-kumurnya 3 kali, tapi mulutnya masih suka gibah. Mulutnya secara zohir bersih. Wahiyya qasrukal adna, itu kulitmu doang, itu sekedar kulitmu. Maka fala taghful an lubbikal ladzi huwa zatuka. Kamu jangan lupain sama isimu yang itu merupakan zatmu, esensimu. Wa huwa qalbuka, itu isi itu namanya adalah hudurul qalbi. Jangan kemasannya doang bagus, tapi isinya nggak enak. Kemasannya bagus, isinya juga bagus. Kalau sekarang kan jualan yang penting kemasan, kemasan aja yang penting. Sehingga orang terbiasa dengan tampilan luar. Karena terbiasa dengan tampilan luar, lupa sama esensinya. Karena lupa sama esensinya, tertipu dia. Saya pernah dengar ceritanya Gus Dur. Gus Dur itu suatu hari pas lagi masih di Mesir, itu kedatangan teman yang sekarang jadi pendiri Gontor itu, datang ke kosannya, ke kontrakannya, kemudian disiapin kopi, disuguhin kopi, gelasnya dicuci, setelah gelasnya dicuci, dilapnya pakai celana dalam, pakai sempak, di depannya. Sama di depannya pendiri Gontor itu, gitu. Sama Gus Dur, gelasnya itu kan digelap apa sih? Setelah itu dituangin air kopi, diaduk pakai gosok gigi, pakai sikat gigi, diaduk, kemudian diseduhin. Ya tentu saja beliau ini gila gelas dilap pakai. Terus Gus Dur ketawa aja. Dia bilang, ini contoh manusia tertipu. Karena dalam itu bahan, tapi dibentuk sedemikian rupa, jadilah kemudian celana dalam. Ini celana dalam ini belum diapa-apain, belum dipakai, masih bersih, dari toko baru dibuka dari segelnya. Terus gosok gigi juga baru dibuka dari segelnya. Tapi karena kemudian melihatnya adalah keluar, tidak melihat esensinya, maka kemudian tertipu. Wah, penghinaan ini, masa SMA? Kalau besok Anda coba ada teman Anda gitu mau ngopi, berapa SMA? Kemudian dia, coba gimana dia? Kira-kira dia ngomong apa? Karena dalam itu kan sama bahan, kan bahan juga dia.
Tapi dipotong dengan sedemikian rupa, jadilah kemudian underwear. Kemudian karena udah underwear, asumsinya adalah ya underwear. Nggak mau tahu itu underwear masih baru ataukah bekas. Gosok gigi juga begitu, sikat gigi. Ya, sikat gigi nggak tahu dia pakai gitu buat gosok gigi aja. Padahal itu masih baru. Nah itu Gus Nur apa namanya ngasih pelajarannya tentang esensi. Orang tuh esensi, lupa sama esensinya, pengaruh sama kemasannya, sehingga lupa. Inilah yang kemudian membuat orang banyak tertipu. Orang pakai baju ini, wah, lama tuh, padahal enggak. Kecapang-caping, orang brengsek itu orang, padahal dia orang alim. Karena sudah terlihat itu, casing. Kita ini casing. Nah, ini diajarin dalam sholat, kata Imam Ghazali. Dalam sholat itu engkau jangan cuma bersihin jasad, tapi hudurul qalbi. Ingat, mulutmu, hidungmu, kakimu, tanganmu, kupingmu, semuanya, rambutmu, kepalamu, semuanya dibersihin pakai wudu, tapi bersihin juga hatimu. Itu yang disebut dengan hudurul qalbi. Yang ketiga, wa amma satrul aurati, dan adapun nutup aurat. Kami bagian mau sholat nih. Mau sholat itu ya azan, bersuci, kemudian nutup aurat. Nutup aurat itu fa'lam anna maknahu tagtiyatu maqabihi badanika an absoril khalqi. Nutup aurat itu artinya adalah menutupi tempat-tempat yang tidak layak untuk dilihat dari badanmu, untuk dilihat dari penglihatannya makhluk. Karena nggak layak untuk diperlihatkan oleh makhluk, oleh orang banyak, maka kemudian ditutuplah. Itu namanya penutup aurat. Penutupin aurat. Biar apa? Biar tidak terlihat oleh orang banyak. Ditutup. Kayak sekarang kita pakai baju. Ya kan nggak mau. Masa ya kemudian kita di sini pakai cara pendek doang atau pakai dalam doang? Kan nggak seperti itu. Maka kemudian ditutup. Nah, fa inna zahira badanika mauqi'un limanzil khalqi. Zahir badan kita ini itu yang melihat itu adalah makhluk. Tempat melihat makhluk. Kita ini malu nggak pakai baju karena malu sama makhluk kan? Malunya sama orang apa sama jin? Kan malunya sama orang. Malu kita nggak nutup aurat ini malu karena malunya bukan sama jin, bukan sama apalagi yang binatang, tapi malunya sama makhluk manusia. Nah, fama baluka fi aurati batinika. Maka bagaimana dengan pikiranmu di dalam aurat batinmu? Wa fadaihi saraika wa fadaihi sarairika, dan kejelekan-kejelekan sirmu dalam hatimu. Allati la yattali'u 'alaiha illa rabbuka, yang tidak bisa dilihat kecuali oleh Tuhanmu. Kita ini nutup aurat, orang nggak lihat, kita malu. Tapi kalau kita punya aurat yang di dalam, sombong, segala macam nih, ria, itu kan orang nggak lihat, tapi Allah ngelihat. Lebih malu mana kita? Kepada Allah atau kepada manusia? Kita ini secara zahir rapi, keren, tapi hati kita ini busuk. Kita ini malu dilihat orang compang-camping, tapi hati kita ini compang-camping, gak malu kita di hadapan Allah. Sama makhluk malu, tapi sama Allah itu tidak malu. Padahal hatinya compang-camping, hancur lebur, jelek banget hatinya. Bajunya, pakaiannya bersih rapi semua, tapi hatinya compang-camping. Kita gak malu sama Allah, malunya sama manusia. Itu katanya Imam Ghazali di sini. Engkau mikir juga dong untuk nutup auratmu, aurat batinmu. Tidak ada yang melihat aurat batinmu itu kecuali Allah. Kamu tutup itu, kamu jangan punya kesombongan lagi, engkau jangan punya kedengkian lagi, engkau jangan punya keriaan lagi, engkau jangan punya sifat jelek lagi. Itu nanti orang tidak melihat tahu, orang tidak tahu, tapi Tuhanmu itu tahu.
Masa kau tidak malu dengan Tuhanmu? Ini sama para wali-wali yang jazab, sama para wali-wali yang jazab. Ini ditampakin kayak gini. Ditampakin sama wali jazab. Di hadapan manusia dibuka auratnya. Tapi di hadapan Allah hatinya ini ketutup semua. Jadi kalau melihat wali-wali jazab yang nggak pakai baju, nggak pakai apa, ini semacam kayak kontra manusia. Ini jazab, namanya orang jazab. Seperti kontra manusia. Manusia pada umumnya lebih malu nutupin auratnya di hadapan manusia, meskipun hatinya ini hancur lebur, nggak malu dia di hadapan Allah. Hatinya itu dia sholat, tapi sholatnya ini nggak karena Allah, nggak menghadap Allah, tapi karena manusia. Masa nggak malu kayak gitu? Masa nggak malu kayak gitu? Nah, maka kemudian sama wali-wali jazab ini dipermalukan, terusnya ditampakin. Tampakinnya itu di depan manusia dia buka baju, dia buka aurat, tapi di hadapan Allah dia ketutup. Itu kebalikannya pada manusia, orang-orang wali jazab. Jadi kalau kemudian kita ngeliat wali-wali jazab kayak begitu, ya sudah, itu jangan nyalain dia dulu, kesini dulu. Iya ya, dia sama manusia gak ada malu-malunya untuk aurat, tapi di hadapan Allah mesti ketutup gitu. Wali itu mesti ketutup. Tapi kita ini biar manusia keren banget. Sholat hadap siapa? Allah. Rapihan mana kita? Sholat atau kondangan? Kondangan. Gitu dah. Rapihan mana? Kan sholat itu kan ada bacaannya. Ini wajah tuh wajah nanti istibdal. Sesungguhnya aku wajah tuh. Aku menghadap wajahku, aku menghadapkan wajahku, wajhiya lillazi fatara samawati. Aku menghadapkan wajahku ke zat yang menciptakan langit dan bumi. Berarti kita ngadep nih. Ngadep siapa? Ngadep Allah. Tapi karena kita ini udah kebiasaan zahiriyah, sehingga ngadep Allah itu cuek aja. Kalau ngadep manusia, oke. Meskipun kata orang-orang NU dulu, Allah mah santai aja dah, kalau urusan baju penting hatinya gitu. Yang penting hatinya. Ini mah hatinya udah rusak, bajunya juga rusak, berantakan. Bajunya rusak, kemudian berantakan, hatinya juga berantakan. Seenggaknya kalau kita rapi sholat rapi itu setidaknya kadang Allahnya rapi lah. Meskipun kamu hati kita kayak apa, paling enggak ada yang rapi lah. Ini udah hatinya buruk, hatinya juga berantakan. Hatinya berantakan, jasadnya juga berantakan.